Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya. Untuk hari ini ulasan 20 April 2021. Saya akan coba mengulas beberapa saham dan kita coba lihat IHSG juga ya teman-teman. Seperti biasa sebelumnya saya tetap mengingatkan kalau ulasan ini hanya sebagai ulasan untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda ya. Jadi bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham. Pure semuanya, keputusan ada di tangan Anda, risiko ada di Anda sendiri. Teman-teman, untuk kemarin IHSG ditutup di posisi minus 0,55% ya, atau minus 33,7 poin gitu kan, di 6052an. Dengan ditutup di posisi 6052, IHSG masih di area support EMA 10-nya yang menandakan ada tahanan di posisi support tersebut ya. Walaupun emang posisinya sempat menyentuh di MA 5-nya ya, di 23 ya. Tapi dia berbalik kembali dan tutup di 23 lagi. Di posisi terendahnya yaitu 6030 maksudnya. 6031 ya terendahnya IHSG. Jadi menandakan di MA 5-nya dia mental gitu kan. Nah, hari ini pun IHSG ada kemungkinan, kalau kita melihat dari perdagangan regional dan Dow Jones-nya hari ini tuh masih minus tadi malam gitu kan. Walaupun emang turun cuma 0,3an ya untuk di Dow Jones-nya, cuma kita melihat dari beberapa regional hari ini pun Nikkei minusnya sudah 500-an ya. Kalau kita melihat ke situ mungkin kita pun akan mencoba lagi ke level 6030 gitu kan. Untuk IHSG ini akan diuji kembali di support MA 5-nya gitu kan. 6030 sampai posisinya di sini ya, di 6004 atau 6000-an lah kurang lebihnya ya, IHSG ini gitu kan. Nah, untuk kita lihat ada beberapa saham dari yang saya perhatikan adalah Friend ya teman-teman. Kemarin Friend turunnya cukup lumayan dalam ya, dari dia awalnya naik sampai ke 99, tertingginya ada resist kan di 100 gitu kan. Dia nggak berhasil menyentuh 100 dan dia turun sampai ke 89 tutupnya teman-teman. Jadi cukup lumayan turunnya gitu kan, di MA 5-nya dia gitu kan ya, di posisi 89. Nah, jadi teman-teman, posisinya kalau saya lihat dia akan mencoba untuk menyentuh kembali di support MA 10 yaitu di 86 ya, antara 86 MA 10-nya ini. Jadi akan menguji support di 86-nya mungkin ya teman-teman ya. Cuma kalau saya melihat untuk Friend masih lumayan cukup menarik ya, karena dia akan reissue gitu kan, kurang lebihnya di 100 sampai 120-an gitu kan. Jadi jika dia di posisi bawah mungkin kelihatannya kurang begitu menarik ya, karena kalau melihat dari beberapa berita gitu kan, saya membaca gitu kan, pemegang saham yang besarnya tidak akan melakukan pengambilan atau penebusan dari reisunya gitu kan, karena sebelumnya sudah ada yang melakukan konversi obligasi wajib konversinya gitu kan, OWK-nya gitu kan. Jadi mereka udah menebus obligasi wajib konversinya itu ke saham di senilai di 100 rupiah gitu kan. Mungkin mereka untuk reissue laginya mereka nggak ngambil gitu loh posisinya gitu kan ya. Tapi kalau
selama masih di atas 86 sih menurut saya friend masih cukup lumayan menarik ya untuk diperhatikan. Jika berani sih spekulasi buy di antara 86 ya, 86 sampai 88 masih spekulasi buy sih masih menurut saya masih menarik gitu loh. Nah, terus berikutnya kemarin yang cukup lumayan naik banyak adalah BKSL ya teman. BKSL baru 2 hari ini dia naik gitu kan, tertinggi kemarin di 62 dan tutupnya di 57. Saya perhatikan secara teknikal tutup di posisi support 57. Jika hari ini masih bertahan antara 55-57 masih cukup lumayan menarik, tapi tetap jika jebol 55-nya lebih baik keluar dulu ya teman-temannya untuk BKSL ya, karena kelihatannya kurang begitu bagus kalau dia udah tembusin di bawah 55 ya. Jadi cut loss di 55 nantinya kalau emang dia nggak bertahan gitu kan. Cuma kalau secara menurut rumors kan dia menurut berita dia sudah selesai perdamaian dengan kreditor ya, dia berhasil lepas dari PKPU-nya gitu kan, pilotnya gitu kan, dia berhasil menjual Aeon Mall-nya yang di Sentul gitu kan senilai 1,9 triliun untuk membayar hutangnya, yaitu senilai 900 miliar di BNI ya teman-teman. Jadi Bukit Sentul ini kemarin menjual ke Aeon Mall ini senilai 1,9 ya untuk membayar hutangnya dia gitu kan. Terus berikutnya yaitu ada BRMS ya. BRMS untuk sementara ini sih kemarin tutup di posisi 80. Saya melihat untuk BRMS ini masih cukup lumayan menarik untuk BRMS ya, dengan dia kemarin berhasil mengumpulkan dana dari reisu 1,6 triliun gitu kan, kemungkinan dia ada perbaikan dari laporan keuangannya untuk berikutnya gitu kan, untuk kuartal berikutnya. BRMS kemarin setelah reisu itu penggunaan dana reisunya itu untuk melunasi sebagian hutangnya dia dan untuk menambah modal kepada anak usahanya, serta untuk melakukan kembali untuk emasnya ya, penambangan emasnya gitu kan, untuk dan menambah alat-alat untuk tambang emasnya dia gitu kan ya, yang kemarin di paparan publik dari BRMS sendiri gitu kan. Nah, berikutnya saya lihat ada BBRI ya. BBRI sendiri posisi kemarin emang dalam perdagangan dia turun terus tapi pas penutupannya dia dinaikin 40 perak ya, di posisi 4380 ya untuk BRI ya. Jadi dia masih berhasil tutup di atas EMA 5-nya EMA 10-nya dia gitu kan. Sempat emang terendahnya di 4310 tapi tutupnya berhasil 4380 kembali gitu kan, jadi naik. Dan berbentuk hammer ini juga yang menandakan BRI masih cukup lumayan kuat untuk kembali naik harusnya gitu kan, menuju resist berikutnya 4420 dan 4470-nya gitu kan ya, untuk di MA25-nya gitu kan. Nah, saya lihat untuk BRI ini jika dia coba menguji level kembali di 4320 ya, mungkin coba jika emang support itu kuat gitu kan, boleh spekulasi buy ya, di 4320, cut loss di 43 ya teman-temannya. Kalau dia jebolin 43 lebih baik jual dulu gitu kan. Nah, terus berikutnya ada Antam. Saya melihat di Antam ini masih, walaupun emang turun kemarin, tapi saya lihat di sini cukup lumayan menarik ya. Dia masih berhasil tutup di atas EMA 10-nya dan MA 5-nya gitu kan.
Walaupun emang posisinya kemarin untuk Antam ini turun 50-an ya dari penutupan sebelumnya, yaitu di 2390 gitu kan. Cuma kalau melihat dia terendahnya kemarin ke 23 gitu kan, untuk Antam ini dan ditutup 2340 masih bisa lah diperhatikan gitu kan, selama dia masih di atas EMA 10 ya kalau menurut saya gitu kan. Nah, untuk Antam ini spekulasi buy di antara 23 gitu kan, 2300 sampai 2330 ya. Spekulasi buy-nya antara di situ. Jika 2290 lebih baik keluar dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya dia turun hari ini sampai 23 ya, kalau teman-teman mau spekulasi buy ya boleh masuk di antara itu gitu. Nah, terus berikutnya ada KF ya. Kemarin baru naik KF. Saya lihat ini KF masih cukup hari ini sudah menandakan dia berhasil break. Sebelumnya sempat naik di sini di tanggal 9 April, tapi dia tidak berhasil tutup, masih di bawah EMA 10-nya dia gitu kan. Nah, hari ini dia break melewati dengan volume yang cukup lumayan besar gitu kan, naik di atas EMA 10-nya dan di atas Bollinger Band tengahnya dia gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya hari ini jika dia si KF ini kembali naik dan ada resist di antara 2750, KF ini ada resist 2750 pas di MA 25-nya. Jika dia berhasil 2750 ini diberikin, maka arah berikutnya ada di 2950 ya teman-teman. 2980 sorry. 2980 teman-teman. Nah, di situ bisa untuk spekulasi buy ya, antara posisinya untuk KF ini ya, untuk trading hari ini gitu kan. Cukup lumayan menarik untuk diperhatikan. Jika yang penting kita resist tahu di antara 2750 dan 2980. Kalau teman-teman bisa TP antara di situ dulu, kalau dia break lagi ya masuk lagi, atau kita tunggu di 2980 keluarnya gitu kan jualnya. Itu aja teman-teman ya. Jadi selama masih di atas MA10 untuk KF ya masih lumayan menarik. Nanti kita coba trading jadi ikutnya gitu kan ya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk ulasan hari ini tanggal 20 April 2021. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda dalam trading hari ini. Salam sukses selalu dan cuan untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.